Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngulik Horor. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Teror Hantu. Cerita ini diambil dari Kak Rama. Terima kasih buat Kak Rama yang telah memberikan izin kepada saya untuk membawakan cerita ini. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan keselamatan dalam membacakan cerita yang sangat menyeramkan ini. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa-nyapa kepada teman-teman setia Ngulik Horor. Terima kasih kepada teman-teman setia Ngulik Horor. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel Ngulik Horor. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video di channel Ngulik Horor. Raden selalu mendoakan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini dia Ngulik Horor. Hari itu autor menceritakan sebuah kejadian aneh yang kami alami bertiga. Masih ingat kejadian sebelumnya kan? Tentang cerita bersambung dengan berjudul penampakan. Dan ini adalah hubungannya setelah kejadian tersebut, di mana kami bertiga diganggu oleh beberapa sosok yang menyeramkan pastinya. Dan sosok-sosok itu menginginkan nyawa kami bertiga. Rasa trauma pun menyelimuti kedua teman autor. Ingin tahu kisahnya kan? Tetap bersama kami. Wah, lu pergi gak ngajak-ngajak gue sama Fajar? Lu kemana aja emangnya? Habis dari tempat saudara Dul. Soalnya lagi ada urusan. Nomor HP gak aktif, di telepon sibuk terus. Kan gue sama Fajar jadi khawatir sama elu. Waktu itu, sepulangnya dari Ngawi, selang beberapa hari, sepertinya biasanya kami bersenda gurau menikmati sumpeknya knalpot kendaraan dan indahnya pemandangan macet di jalan raya. Ya, itulah kota kelahiranku, di Jakarta. Namun ketika kami sedang berbincang, ada satu cahaya kuning kemerahan terbang dengan rendahnya, hanya berjarak beberapa meter dari rumah penduduk. Itu apaan ya? Cahaya itu mengelilingi kediaman rumah Abdul, atau mungkin mengelilingi kami. Ram, lu lihat bola api enggak? Lah, si Abdul bisa lihat. Iya Ram, lu lihat bola api enggak? Ya, lu berdua ngeliat juga. Iya, tadi gua lihat di atas rumah Abdul, tapi nggak tahu sekarang kemana. Ya udah, kita cari aja yuk. Kami bertiga mencari bola api tersebut di sekitar rumah Abdul. Pada saat kami mencari, tiba-tiba bola api itu seperti ingin masuk ke dalam tubuh atau seperti menyerangku. Karena bentuk api, jadi terdengar jelas suara dari kobaran-kobarannya, meski dari kejauhan. Tar. Kemudian jatuh ke tanah dan meledak. Jangan dideketin, bahaya. Soalnya gue gak tahu itu apaan. Kami bertiga hanya mengamati saja. Saat meledak terlihat sebuah benda di dalamnya yang terbungkus kain. Benda tersebut kemudian masuk ke dalam tanah. Kami bertiga menyaksikan sendiri tentang kejadian tersebut. Ram, lu lihat tadi kan? Iya, gua lihat.
tapi nggak tahu itu apaan. Itu teluh, Ram. Teluh itu apaan? Santet. Wah, bahaya. Rumah lu, Dul. Ram, keluarga gua kan gak ada musuhnya. Kenapa dikirim santet? Gua gak tahu, Dul. Tapi nanti gua usahain buat bantu pokoknya. Kemudian hanya selang 2-3 menit, tanganku seolah melambai, seperti menggerakkan tarian kesenian daerah. Ada yang mau masuk, Jar. Sambil menahan mulut pun menggigit. Perlahan suara Abdul dan Fajar menjauh. Nyawaku berasa seperti didorong ke belakang raga, dan sosok itu seperti berada di depan mengendalikan ragaku. Aku sadar, dan aku masih bisa melihat temanku. Namun yang menggerakkan raga ini bukan aku. Kemudian muncul beberapa sosok menyeramkan di depan mataku. Beserta hembusan angin itu pun terasa seperti berada di sampingku. Maksudnya apa? Kenapa banyak makhluk? Dan ada sosok merauk dalam tubuhku? Ram, bangun, Ram. Terdengar jauh suara dari kedua sahabatku. Sosok-sosok jin menyeramkan seperti sedang berbaris di depan mata, seolah ingin menyerangku. Aku sendiri mengkhawatirkan kedua sahabatku karena takut mereka yang jadi sasaran oleh jin tersebut. Keluar! Berontakku mencoba menyadarkan diri. Selang beberapa menit kemudian, para jin pun menghilang dan aku pun tersadar. Ram bangun woi. Ram, sadar. Aduh, bentong sakit. Gua jangan ditabok mulu. Kirain masih kesurupan lu. Tadi lu kenapa joget begitu? Ram, itu di dalamnya ada apanya? Gue takut ntar keluarga gue kena santet. Ya sabar, Dul. Teman kita kan baru sadar. Lu malah nanya-nanya dia. Bukan gitu, Jar. Gue cuma takut keluarga gue kenapa-napa. Nanti aja gue ceritain, Dul. Gue mau istirahat bentar, ya. Setelah tubuh kembali normal, aku pun menceritakan kejadian yang kualami tadi ke Fajar dan Abdul. Tadi lu joget kayak sinden, Ram. Makanya gua kaget, ini mah bukan lu. Apa jangan-jangan? Kemudian aku memeriksa saku celana dan sweater. Lalu setelah ku periksa di kantong celana, lu nyari apaan, Ram? Nggak nyari apa-apa, Dul. Cuman lupa naruh koreknya tadi di mana. Kenapa bisa datang ke sini? Padahal kemarin udah gua tanam. Lu kenapa bengong, Ram? Terus sekarang gimana nih? Aku hanya diam sambil berpikir. Sementara Fajar menenangkan Abdul. Santet? Untuk siapa? Gua atau keluarga Abdul? Lalu kenapa dua sosok itu datang lagi? Padahal sudah kukubur di tempat nenek kemarin. Ucap dalam hati sambil mendekati tempat di mana santet itu jatuh ke tanah. Kemudian, mereka datang untuk membalas dendamnya. Siapa itu? Dalam hati sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Lalu, Ram, gimana? Ada makhluknya enggak? Enggak ada, Jar. Kita balik aja ke rumah Abdul. Saat kami ke teras, terdengar teriakan dari adiknya Abdul. Ma, ada ular di kamar mandi. Karena aku takut sama ular, aku tidak berani ke sana. Abdul dan Fajar menangkap ular tersebut, lalu membuangnya entah kemana. Padahal rumah Abdul jauh dari kebun ataupun pekarangan. Dan itu kejadian aneh pertama yang kami alami pada saat itu. Ram, kok aneh ya? Seumur-umur gue baru lihat ada ular di rumah. Iya, Ram, tumben ada ular di rumahnya Abdul. Apa jangan-jangan itu jin ya? Emang bentuk ularnya gimana? Soalnya kan gue gak lihat.
hitam pekat mengkilat. Cuma di bawahnya ada yang putih. Tiba-tiba dari arah belakang Abdul muncul sosok menyeramkan. Wujud sosok tersebut berperawakan kurus dan membungkuk, mempunyai satu tanduk di samping kepalanya. Entah itu jari atau kuku yang panjang di setiap jemarinya, gigi yang runcing, dan taring sedikit panjang. Raut wajahnya pun banyak kerutan, beserta tetesan darah yang selalu mengalir di mulutnya. Matanya agak sedikit menyala, karena masih bisa terlihat pupil matanya yang menatap tajam ke arah kami. Biasanya sosok inilah yang dijadikan untuk ajian pelet dari beberapa dukun yang terkenal memang ampuh. Dul, minggir, jangan di situ, ada jinnya. Iya Ram, gua juga merinding barusan. Ram, di mana jinnya sekarang? Kami bertiga saling berdekatan. Abdul dan Fajar berada di belakangku, sementara sosok itu berada di hadapanku. Ngapain ada di sini? Pergi sana. Kami hanya ingin nyawamu, bocah tengik. Ambil saja. Selagi gua punya sang pencipta, gua nggak takut. Ram! Sosok itu menghilang sambil tertawa. Namun Fajar tiba-tiba kesurupan. Kubunuh kau, wahai anak manusia. Kami berdua memegang tangan Fajar dan membaringkan badannya. Wajahnya terus melihatku dan berkata seperti itu berulang-ulang. Ram, gimana cara menyadarkannya, Ram? Gua nggak tahu, Dul. Lu pegang sebentar. Dul, pegang nih. Setelah Abdul memegang akik tersebut, tak lama Abdul pun kesurupan. Bantu keluarin makhluk ini dari tubuh Fajar. Kemudian sosok putri pun muncul di sampingku. Ini bukan urusan kalian. Jangan ikut campur urusanku dengan anak manusia ini. Disuruh siapa? Sampai mau bunuh gua? Keluar aja dari tubuh teman gua. Kita duel aja. Dikira gua takut sama lu. Ajakku untuk memancing sosok itu keluar dari tubuh Fajar. Sementara sosok yang berada di tubuh Abdul memegangi kepala Fajar. Mungkin dia sedang menarik keluar sosok dari tubuh Fajar. Coba itu keluarin makhluknya dari tubuh teman saya. Ucapku berbicara dengan sosok putri yang berada di sampingku. Karena aku tak ingin membuat gaduh di rumah Abdul dan ingin menolong temanku yang sedang kerasukan, maka dari itu sekalian saja aku meminta bantuan sama mereka. Lagi pula kenapa juga mereka datang, padahal aku sendiri tidak suka jika diikuti oleh jin apapun. Tak lama kemudian Fajar dan Abdul tersadar. Saat mereka tersadar, tiba-tiba tubuh ini seperti diseret dan ingin menjatuhkanku dari ketinggian. Ya, memang gak terlalu tinggi, tapi kan lumayan juga kalau jatuh dari 5-6 meter. Mungkin. Untungnya ada pagar cor-coran untuk pembatas yang berjarak rapat. Kemudian aku menuju ke tempat di mana santet itu terjatuh. Ayo keluar, jangan main licik, ucapku sambil menginjak titik terjatuhnya santet itu, menantang mereka untuk keluar dari sarangnya. Waktu itu aku berani bukan karena adanya sosok putri, melainkan dari hatiku sendiri. Dikarenakan hanya tidak ingin temanku terkena musibah yang dibuat oleh manusia syirik ataupun manusia dungu. Sosok putri dan sosok seperti genderuwo hanya melihatku dari kejauhan, sedangkan aku terus menantang mereka, memancing dengan ucapan-ucapanku yang sebenarnya aku berharap diwujudkan dirinya ke alam manusia, agar aku bisa sangat mudah melawannya, layaknya seperti bertengkaran oleh manusia pada umumnya. Jika jin sudah memasuki alam manusia, aku hanya bermodalkan nekat dan membawa serokan garpu besi. Namun mereka tak kunjung muncul,
Setelah lama aku menunggu di sana, lalu aku kembali ke tempat di mana Abdul dan Fajar masih tergeletak lemas. "Lu berdua gimana sekarang? Udah mendingan belum?" Gua tadi pas megang akik dari elu langsung gak inget lu dapat akik dari mana sih?" Tapi aku mengabaikan ucapan Abdul karena tidak ingin dia tahu. "Jar, lu sendiri gimana keadaannya?" "Masih pusing kepala gua, Ram. Gua juga gak tahu, tiba-tiba berat terus, gak sadar dah." "Jar, Dul, gua mikir gini, apa gara-gara gua bakar kain dari pocong yang tempo hari itu ya? Makanya gua dikirim santet. Soalnya mereka yang incar gua." "Bisa jadi, Ram. Terus sekarang gimana?" "Kita balik ke rumah saudara gua aja, Ram. Daripada nanti malah keluarganya Abdul yang kena. Tapi kan santetnya di sini, Jar. Yang gua takutin pas kita ke sana, nanti yang di sini dikena santet gimana?" "Terus gimana nih, Jar? Ram, mendingan gua dah yang kena santet daripada keluarga gua." "Udah, lu gak usah khawatir. Kita lawan bareng-bareng saja. Kita lawan pakai doa. Kita gak usah sekolah dulu. Kita izin sama guru 3 hari buat jagain rumahnya Abdul. Tapi sebelumnya kita bilang terus terang sama keluarga lu, Dul." "Iya, nanti gua bilang bokap gua dah." Kami berniat untuk tinggal di rumah Abdul selama 3 hari. Beruntungnya kami dibolehkan untuk izin dan tinggal di rumah Abdul, karena memang sudah ada bukti jika ada yang janggal, dan itu disaksikan oleh adik kandung Abdul. Lagi pula mamanya Abdul itu orangnya penakut banget kalau soal sosok jin, sama halnya dengan Abdul. Mamanya Abdul pun percaya denganku, karena si Abdul sering cerita tentang kejadian-kejadian yang kami alami. Pada saat kami menginap pun, keluarga Abdul tidur sementara di rumah saudaranya, karena memang tidak ingin ada kejadian yang tidak diinginkan. Keesokan harinya, "Ram, beli telur angsa saja. Soalnya gua baca di Google, telur angsa dapat menetralisir santet." "Ya udah, lu beli aja sana. Kali aja bener apa kata Google." "Jar, lu udah siap kan? Ingat, jangan bengong. Lu baca doa terus aja nanti ya." "Siap, Ram. Gua bawain samurai nih dari rumah. Kita berasa kayak mau tawuran aja ya, tapi kok sama jin." Ucap Abdul sambil melihat samurai yang dikeluarkan oleh Fajar di dalam tasnya. "Tapi samurainya jangan dekat elu berdua. Takut elu pada kerasukan tar. Gua yang kena samurai gimana?" "Ya, nanti naruhnya agak kejauhan dari kita." Hari pun mulai gelap, dan kami mempersiapkan diri kami di malam itu. Meski aku selalu diawasi sosok Putri dan sosok mirip seperti genderuwo, tapi aku mengabaikan mereka, karena memang ini bukan urusan dia. Itu terlintas. Pada saat sosok itu berkata demikian sebelumnya, entah jam berapa, aku tidak melihatnya. Tiba-tiba lampu dari kamar Abdul mati dan menyala. "Ram, lampu kamar gua tuh." Lalu Fajar mendekati kamar Abdul. Dia menekan stop kontaknya namun tidak berfungsi, sedangkan lampu tetap hidup dan mati dengan sendirinya. Tak lama kemudian pedang yang ditaruh Fajar sebelumnya pun terjatuh. "Jar, pedang lu jatuh noh. Jangan dideketin. Itu cuma aliannya saja." Karena aku melihat sosok yang kemarin sedang berada di kamar Abdul. "Lu berdua, baca doa sebisa lu aja deh. Jangan ngelamun pokoknya." Sambil mengambil pedang itu dan menjatuhkannya dari mereka. Tak lama sosok pocong melintas mendekati Abdul dan Fajar. Saat pocong itu melintas, sekarang giliran lampu ruang tamu yang mati dan menyala. "Jar, Dul, kita keluar aja yuk. Bahaya kalau di sini." Karena menurutku di dalam rumah itu tak bisa leluasa dibanding di halaman rumahnya. Lagi pula aura dan suasana di dalam rumah terlihat sangat mencekam dan seperti pengap maupun sumpek. Gua harus apa? Dari kaca jendela kamar Abdul,
seperti ada sosok Banaspati. Banaspati adalah sosok jin berupa seperti bola api jika dipandang oleh manusia pada umumnya. Yang aslinya itu hanya sebuah kepala yang mempunyai wajah seram yang berapi-api. Dan memang jika sanad Banaspati itu sangatlah manjur jika terkena korbannya. Hanya beberapa minggu bisa menyebabkan kematian bagi manusia. Mungkin itu ketuanya. Ram, lihat tuh, ada api di kamar Abdul. Iya Jar, biarin saja. Yang penting elu berdua berdoa terus. Jangan sampai putus ya. Kedua temanku sudah diperlihatkan sosok Banaspati. Itu tandanya saat ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Karena mereka menginginkan nyawaku beserta mengganggu yang berada di sekitarku. Karena memang jenis jin seperti itu sifatnya. Jika tidak terkena target, maka yang akan jadi target berikutnya adalah orang di sekitarnya. Aku sendiri lebih mementingkan keselamatan dua sahabatku dibandingkan diriku sendiri. Dalam situasi seperti itu, tidak mungkin juga aku melawan beberapa sosok, apalagi mereka bertujuan untuk menghilangkan nyawa manusia. Beda seperti pengalamanku yang sudah-sudah. Mereka hanya berniat menakuti atau hanya sekedar mengusir saja. Apa aku harus minta bantuan sama kedua jin itu? Tapi nggak usah deh, dicoba lawan dengan kemampuan sendiri aja dulu. Sementara Abdul dan Fajar selalu membaca doa sambil melihat kiri dan ke kanan. Saat itu aku adalah tokoh utamanya yang harus menyelamatkan nyawaku sendiri dan menyelamatkan keselamatan kedua sahabatku. Pasang badan aja lah. Jin burik, keluar lu pada. Jangan beraninya ngumpet, terus nyerang. Cemen amat lu jadi jin. Ayo lawan gua. Katanya mau nyawa gua kan? Keluarlah. Jangan ngumpet kayak banci. Seingatku berbicara seperti itu sambil teriak. Kemudian dari belakang, tubuhku seperti dipukul sama ember hingga jatuh tersungkur ke depan. Ram, lu kenapa? Enggak apa-apa Jar, ada yang nyerang gua tadi. Sesak pun terasa, hingga sedikit demi sedikit darah mengalir dari mulut. Kupaksakan diri untuk bangkit. Ayo, keluar lu pada. Pocong, Banaspati, Cakil, semuanya gua gak takut. Banyak amat jinnya Jar. Saat berdiri, telapak kaki berasa seperti ditusuk-tusuk oleh beberapa paku. Mungkin itu efek dari serangan tadi. Kaki gua sakit. Lu gak apa-apa kan Ram? Kemudian Fajar masuk ke dalam rumah. Entah aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Pek! Tubuh ini seperti dipukul sesuatu dan terpental ke samping. Abdul juga mendengar suara itu. Dul, lu lihat Fajar Ki. Suruh dia keluar aja, bahaya. Punggung ini merasakan sakit yang luar biasa hingga terguling-guling. Tulang punggung sampai lengan berasa ngilu semua. Ditambah telapak kaki yang seperti ditusuk-tusuk oleh paku. Sementara Abdul menghampiri Fajar di dalam rumah. Darah segar terus mengalir dari mulutku. Mereka itu licik, nyerang secara diam-diam dan tidak diketahui serangannya. Apa ini yang namanya santet? Kemudian muncul sosok yang seperti genderuwo dan perlahan mendekatiku. Sosok seperti genderuwo ini mencoba meraih punggungku. Entah apa yang dia lakukan. Yang ada pikiranku adalah keselamatan kedua temanku di dalam rumah. Mencoba menyeretkan tubuh meski darah sedikit demi sedikit terus mengalir dari mulutku. Jar, Abdul Jar, sana bantu temanku aja. Kasihan mereka. Sosok ini terus memegang pundakku, seperti mengambil sesuatu di dalam punggung. Gua nggak mau mati sia-sia. Gua harus nolong mereka. Tulang punggung rasanya kayak kena angin duduk, atau seperti dipukul-pukul dengan palu. Rasanya ngilu teramat sangat.
Terlintas dalam benak bahwa aku akan mati di malam itu. Tapi aku tak menyia-nyiakan waktu untuk menyelamatkan temanku dahulu, karena aku gak ingin mereka terkena imbasnya juga. Dul, Jar, lu di mana semua? Pandangan mata menjadi agak kurang fokus. Jika tidak diamati maka akan kabur pandangannya. Lama-lama menjadi gelap di sebagian mata, dan pendengaran pun berdengung. Jangan cabut dulu nyawa gua. Gua mau bantu teman-teman. Dak, dak, dak. Di dalam terdengar sunyi. Entah karena aku tak terlalu jelas mendengar atau memang benar-benar sunyi. Kuseretkan badanku menuju sofa agar bisa menyandarkan tubuhku sejenak. Jar, Dul, lu berdua di mana? Kemudian sosok Banaspati menampakkan dirinya di hadapanku. Sosok ini terbang ke kiri ke kanan, atas dan ke bawah di depanku. Ayo, lawan gua. Namun sosok Banaspati diserang terlebih dahulu oleh sosok seperti genderuwo. Tak lama kemudian datang lagi segerombolan orang dari zaman kerajaan, berdiri dan berbaris. Seperti entahlah mungkin mereka mau perang sama jin-jin yang ingin mencoba membunuhku di malam itu. Mumpung mereka datang, aku tak menyiakan waktuku untuk mencari kedua temanku. Dengan menyeretkan tubuh ini, kamar demi kamar ku cari mereka. Karena tujuanku untuk menyelamatkan temanku, bukan untuk mengagumi kehadiran mereka. Jikapun memang aku mati di malam itu, setidaknya aku bisa menolong kedua temanku dahulu. Abdul terlihat tergeletak di ruang dapur, sementara Fajar belum kutemukan. Dengan perlahan ku dekati mereka. Dul, bangun Dul, Dul. Kemudian Abdul langsung berdiri tegak dan melayang. Mukanya membiru dan menggeram. Aduh, malah pocong. Di mana teman gua? Sosok pocong pun terpental dan hilang. Entah karena apa, aku kurang tahu. Dan aku terus mencari kedua temanku di tempat yang lain. Suasana rumah berasa sumpek sekali, pengap. Apalagi kondisiku mungkin saat itu sedang sekarat. Aku gak sanggup lagi untuk mencari mereka. Tubuh ini kusenderkan di anak tangga dekat dapur. Lalu sosok seperti genderuwo menghampiriku lagi. Mungkin niatnya ingin menolongku. Badanku juga sudah gak sanggup untuk menahan rasa sakitnya. Jadi ku biarkan dia melakukan apapun. Yang kulihat di depanku ada dua pengawal bersenjatakan tombak trisula. Mereka hanya berdiri menghadap dan melihatku. Sedangkan sosok putri tak muncul. Entah kemana sosok itu. Aku hanya memikirkan kedua temanku. Di mana mereka? Rasa sakit pun sedikit berkurang. Mungkin hanya 20% saja berkurangnya. Lalu aku menunjuk ke arah kaki, seperti berbicara menggunakan isyarat, agar aku bisa sedikit berjalan nantinya. Mungkin karena si sosok genderuwo ini ilmunya kurang mampu, atau sudah hilang sebagian. Karena dahulunya sosok itu diajar oleh sosok putri. Yang aku gak suka dari sosok ini adalah dia masih berenergi negatif dan suka ngileran. Mungkin karena kegedean giginya, apalagi mukanya sangat seram sekali. Jar, Dul, lu berdua di mana? Kalau lu takut, lu teriak aja, biar kedengar sama tetangga. Aku sendiri gak mungkin bisa jalan keluar, karena tubuh ini lemas sekali. Cuma Fajar dan Abdul yang bisa minta tolong ke tetangga. Meski gak mungkin sebenarnya, karena rata-rata orang kaya itu hidupnya masing-masing. Tembok rumahnya saja 2-3 meter. Ini orang berdua pada kemana? Kuping juga masih berdengung, seperti setengah tuli. Badan di area punggung dan telapak kaki masih sangat terasa sakitnya.
Malam juga berasa lama sekali. Tolong bantu cariin teman saya, Pak. Berbicara oleh kedua sosok pengawal. Baik, Kisanak. Sementara sosok genderuwo masih melakukan yang dia lakukan pada tubuhku. Di sisi lain, Jar, Abdul, kalau gua nggak ada, gua minta maaf ya. ucapku setelah tidak kuat menahan rasa sakit. Hanya gelap ku rasakan. Apa gua sudah mati saat ini? Paling dibawa ke alam jin. Lalu ku coba memberontakkan diri agar tersadar ataupun kembali ke alam manusia. Namun hal itu sia-sia. Mungkin memang gua sudah mati. Lalu aku memikirkan diri ini. Apakah aku mempunyai banyak dosa selama hidup? Hal apa saja yang ku buat selama ini agar aku tidak disiksa nantinya? Saya mau hidup sekali saja untuk berbuat baik. Dalam gelap hanya pandanganlah yang bisa merasakan. Bagian tubuh yang lain tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti tidak mempunyai bagian lain selain pikiran dan pandangan. Saat itu jiwa ini hanya pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa. Diam dan menunggu entah itu apa yang akan terjadi. Tolong jangan siksa saya ya. Gumamku sambil merenung sedih dalam gelap. Lambat laun, tubuh merasakan sakit kembali di area dada, punggung dan kaki. Tolong jangan siksa saya. Rintihku yang terlintas dalam benak, mungkin aku sedang disiksa. Namun tak lama ku rasakan detak jantung berdegup. Itu pertanda bahwa aku masih hidup. Lega rasanya, meski masih menahan rasa sakit. Jar, Dul. Entah berapa lama, aku merasakan tetesan air hangat di area kening. Ku coba membuka mata terlebih dahulu. Tapi entah kenapa yang terlihat hanya bayangan masa lalu. Melihat sosok-sosok jin dan pertama jatuh pada semasa aku kecil. Tak luput juga sosok Intan terlintas dalam benak, beserta kejadian soal almarhum Ira. Seperti melihat masa lalu. Ini apa maksudnya? Saat membuka sedikit mata ini, serasa perih atau silau ketika melihat sinar dari cahaya lampu. Dan ternyata aku sedang berada di rumah sakit. Padahal dahulu aku sudah berjanji tidak ingin masuk ke rumah sakit lagi. Andaikan tubuhku tidak sakit dan lemas, mungkin aku sudah kabur dari sana. Karena trauma yang ku alami semasa kecil dulu. Dan dari sanalah pertama kalinya hal yang tidak seharusnya dilihat itu nampak nyata bagiku. Di sisi lain, genggaman tangan yang keriput itu memegang lenganku sambil mengusapkan air hangat di dahi. Bah. Entah apa yang dia katakan karena pendengaranku masih kurang jelas dan sedikit berdengung. Syukurlah. Dalam hati, karena aku masih diberi waktu untuk bertahan hidup. Lalu aku memikirkan kembali bagaimana keadaan kedua sahabatku. Apakah mereka baik-baik saja? Setelah sedikit membaik, lalu aku dibawa ke tabib untuk diobati lagi. Karena pihak medis tidak bisa mendiagnosa penyakitku. Mereka menilai penyakitku karena luka dalam. Saat aku dibaringkan di tempat prakteknya, terlihat kedua temanku pun di sana. Pacar, Abdul, ucapku dengan rasa senang bila melihat mereka kembali. Karena mereka sudah kuanggap sebagai keluargaku sendiri. Mereka dirawat inap di tempat tabib, dan semua itu dibiayai oleh keluarga Abdul. Sementara aku sendiri diobati dan diruqyah oleh tabib tersebut. Entah apa yang dilakukan tabib. Setidaknya aku bahagia melihat kedua sahabatku ada di sana. Pada saat diobati,
Diri ini pun mengeluarkan darah yang tidak sedikit dari mulut. Fajar dan Abdul mengalami shock yang hebat. Dia trauma melihat beberapa jin yang mengganggunya di malam itu. Dan mereka dibawa ke alam jin untuk dijadikan budak bagi bangsa jin. Namun tabib sudah mengobati kedua temanku di saat itu. Untungnya, Mamah Abdul kembali ke rumah untuk mengecek keadaan kami di sana. Yang pertama beliau lihat adalah aku di lantai tergeletak berlumuran darah di dekat anak tangga. Sedangkan Abdul dan Fajar ditemukan secara terpisah. Fajar di dekat kamar mandi, sedangkan Abdul di dalam kamarnya. Sementara santetnya belum diambil maupun diusir sosok jinnya oleh tabib. Om, kalau mau ambil santetnya, saya boleh ikut ya? Yang penting kamu sembuh dulu saja. Setelah beberapa hari kami siuman. Meski aku agak sedikit merasa sakit sebenarnya, belum hilang 100%. Abdul dan Fajar menceritakan kejadian di malam itu. Fajar berniat untuk mengambil pedang samurai di dalam rumah, karena Fajar melihat sosok tinggi besar menyeramkan yang hendak menyerangku, pikirnya. Padahal yang dia lihat itu adalah sosok seperti genderuwo yang ingin menolongku. Kemudian, saat masuk ke dalam rumah, Fajar langsung diseret oleh sosok jin bertanduk miring di kepalanya dan membawa Fajar ke arah kamar mandi. Sedangkan Abdul, dia melihat sosok itu juga terlihat sedang mencekik Fajar. Karena Abdul takut, lalu dia lari ke kamarnya. Namun saat di kamar, dia ditakut-takuti oleh sosok pocong. Kemudian mereka dibawa ke alam jin untuk dijadikan budak bagi bangsa mereka. Namun mereka berdua sudah diselamatkan oleh tabib. Dan ketika Mama Abdul melihat mereka berdua, mereka langsung dibawa ke tempat tabib itu. Sementara aku dibawa ke ruang OGD di rumah sakit. Perbuatan manusia dungu ini sangat keji, bukan? Dan dari saat itulah aku sangat tidak suka dengan dukun. Tidak ada istilahnya dukun itu baik, kecuali dukun beranak. Itu pun berlaku di zaman dahulu, karena sekarang sudah ada puskesmas dan yang lainnya. Saat mendengarkan cerita dari kedua sahabatku itu, hati ini berniat untuk balas dendam terhadap sosok jin itu. Di sisi lain, sesuai dengan janjinya, tabib mengajakku untuk mengambil santet dari rumah Abdul. Namun sebelum tabib itu memulai, kami bertiga dibekali oleh bacaan-bacaan doa darinya, agar tidak ada lagi yang terkena serangan dari para sosok jin. Anggap saja sebagai tameng untuk kami bertiga. Beliau juga tidak sendiri. Ada beberapa orang yang ikut dengannya. Ternyata padangan ini tidak bisa tertutup, gumamku dalam hati, karena melihat beberapa siluman di sekeliling teman dari tabib itu. Sudah 2 kali diruqyah, namun hasilnya nihil. Tapi jika ada orang yang bilang dia bisa membuka dan menutup mata batin sesuka hati, apalagi usianya sangat terbilang muda, mungkin cukup aku senyumi saja. Diiyakan saja, biar cepat selesai bicaranya. Kecuali mereka yang berguru dari kebatinan, dukun, pencak silat pun tidak 97% melihat jin. Mereka hanya merasakan kehadiran, bahwa ada sosok yang masuk di dalam tubuhnya, namun belum tentu melihat secara nyata. Ingat, kalian selalu membaca doa ya pada saat saya dan tim sedang melakukan penarikan atau pengambilan santetnya. Iya Pak. Tabib dan rekannya sudah melakukan penarikan. Kilatan-kilatan dari doa terpancar, dan hanya sekelebatan saja yang terlihatku. Ditambah lagi, para siluman berenergi positif sudah mengunci area rumah, agar sosok jin negatif tidak bisa lari maupun kabur. Ram, jangan bengong lu. Gua gak bengong, Dul. Gua lagi liatin tabibnya. Bagus kelihatannya ya.
Kilatan apa, Ram? Bukannya lu udah diruqyah? Udah, lu jangan berisik. Mending kita berdoa saja. Andaikan gua seperti tabib, ucapku dalam hati, sambil melihat beliau sudah mulai menarik santetnya di dalam tanah. Sementara siluman yang tak sebutkan jenisnya itu berada di 4 penjuru untuk mengepung mereka. Karena jika sosok jin santet tidak mungkin mampu melawan keempat siluman ini, ditambah juga oleh kekuatan dari doa-doa yang diucapkan oleh beliau. Satu persatu, sosok itu pun keluar dari rumah Abdul, entah dari kamar Abdul maupun di ruangan lainnya, karena kami berada di luar rumah. Nah, ini pocongnya dan sosok jin bertanduk. Mana Ram? Di mana dia, Ram? Lalu aku berlari dan memukul mereka dengan tangan kosong, sambil mengepalkan tangan, berdoa dalam hati lalu memukulnya. Kamu jangan mendekat, nanti diserang sama jinnya. Namun aku acuhkan ucapan tabib itu. Aku dendam dengan kedua sosok ini, karena sudah menakuti dan membawa kedua temanku ke alam jin. Saat sosok jin bertanduk hendak menyerang, dengan sekelebatan mata dihajar oleh sosok putri. Tabib dan tim kaget atas kejadian tersebut. Aku juga kaget karena tiba-tiba datang menyerang sosok jin bertanduk. Tapi ketika datang sosok seperti genderuwo, sosok itu diserang oleh salah satu siluman. Jangan, Pak, jangan diserang. Bilang sama silumannya jangan diserang. Tabib itu seperti berbicara dengan sosok siluman untuk tidak menyerang jin yang sudah menolongku sebelumnya. Mungkin silumannya juga tidak tahu, karena sosok jin ini berenergi negatif. Ditebasnya tanduk oleh sosok putri hanya dengan tangan kosong saja, lalu dibuang dan menghilang tanduknya. Mungkin saja kekuatannya berada di dalam tanduknya. Sementara Banaspati sudah dimasukkan ke dalam botol oleh sang tabib, dan kertas yang di dalamnya ada paku payung, paku karatan, jarum, dan boneka pocong sudah diambil oleh tabib. Abdul dan Fajar juga melihat kertas dan kain beserta isinya yang lain, lalu difoto sebagai barang bukti untuk diperlihatkan ke keluarganya. Dia teman kamu, Nak? Bukan, Bib. Kenapa nggak boleh diserang? Padahal dia berenergi negatif. Dia yang nolong saya, Bib. Dan sosok putri itu juga. Wah, hebat ya. Bisa dapat naga. Bukan, Bib. Mereka bukan teman saya. Perbincangan setelah usai melumpuhkan santetnya. Namun ada salah satu timnya yang mendekat dan bertanya, "Dapatnya di mana?" Saya juga nggak tahu, Bang. Tiba-tiba mereka datang. Dan tabib ini memberikanku sebuah bacaan ke dalam diri ini. Mungkin karena memang pandangan ini tidak bisa ditutup. Lalu beliau memberikanku tameng dari doa-doanya. Bib, bacaan buat ngusir jin apa saja ya? Lalu beliau menjelaskan. Namun menurutku itu terlalu panjang dan susah diingat. Apalagi diriku masih fakir ilmu. Lega terasa, semua telah usai. Meski rasa sakit ini belum sepenuhnya pulih total. Keesokan harinya keluarga Abdul tiba dan menceritakan kejadiannya. Sementara tabib sudah lebih dahulu pergi setelah azan subuh. Jangan melakukan hal yang tidak kalian ketahui tanpa didampingi ahlinya. Lebih baik bertanya oleh pemuka agama jika ada sesuatu yang janggal di dalam rumah. Takutnya seperti yang aku alami di cerita kali ini, malah akan menjadi fatal. Dan cerita pun selesai. Nantikan cerita-cerita menyeramkan selanjutnya hanya di channel Ngulik Horor. Saya Raden Mas Bagio pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.